Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Rifan Kurniawan, dan hari ini kita bakalan stock battle ya bersama dengan founder dan CEO dari Astronaci International. Siapa lagi kalau bukan Pak Gema? Gue ya. Halo. Iya, apa kabar? Baik, luar biasa. Thank you udah hadir. Thank you. Stock battle yang pertama nih. Yes. Nervous nih. Nah, jadi kalau misalkan nih teman-teman ya, sebelumnya kan kita udah beberapa kali stock battle ya, dimana kita juga bahas bukan hanya dari sisi fundamental ya, tapi juga kita ngebahas dari sisi teknikal, dan kali ini kita juga akan bahas dari sisi astrologinya juga, betul ya Pak Gema ya. Nah, tapi sebelum kita mulai stock battle hari ini ya, mungkin kita perlu disclaim dulu ya di awal bahwa apa yang saya dan Pak Gema sampaikan ya pada video kali ini adalah untuk referensi dan juga untuk informasi. Teman-teman silakan do your own research ya, dan keputusan untuk investasi tetap di tangan kita masing-masing ya. Langsung kita mulai? Oke. Ayo kita mulai. BTPS. Yes or no? 1, 2, 3. Oh, nama masih sama. Sama. Oke, BTPS kalau dari sisi fundamental, kenapa saya yes? Yang pertama adalah kita tahu bahwa di Indonesia ini kan mayoritas adalah beragama Muslim ya, dan potensi untuk market di bank syariah ini bisa dikatakan masih sangat-sangat besar ke depannya. Kemudian kalau kita lihat dari kinerja BTPS ya selama dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 ini itu terus bertumbuh teman-teman ya. Kalau saya hitung dari sisi top line-nya deh, pendapatannya CAGR-nya ini bisa bertumbuh sekitar 13,8% dari 2,9 triliun di tahun 2017 menjadi 5,5 triliun di kuartal 1 2023 yang disetahunkan. Dari sisi bottom line-nya juga bertumbuh sekitar 20% dari 670 miliar menjadi 1,7 triliun rupiah. Dan menariknya adalah BTPS ini termasuk perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tebal, dimana kalau kita ukur dengan net profit margin misalkan itu bisa mencapai sekitar 32%. Dan yang menariknya adalah BTPS kalau misalkan dibandingkan dengan pemain lain di industri yang sama ya, misalkan Breeze, meskipun market cap-nya lebih kecil tapi secara banking ratio-nya itu ternyata lebih baik. Di sini misalkan per kuartal 1 2023 dari sisi CAR-nya sekitar 50%, NPF atau non performing fund-nya itu kecil sekali hanya 0,5%, ROE-nya 21%, net operating margin-nya itu 10% ya. BOPO dan CIR-nya juga relatif kecil ya, hanya 58% dan 38%. Ini mengindikasikan bahwa BTPS memiliki kinerja keuangan dan kinerja kesehatan yang teramat baik. Dan yang menarik adalah dari sisi valuasinya. Ya, kita tahu bahwa BTPS harganya udah turun cukup signifikan, dan per video ini dibuat BTPS divaluasi pada price to book value sekitar 1,7 sampai 1,8 kali, which is jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya di sekitar 6 sampai 7 kali. Oke, kita langsung lihat. Kalau kita perhatikan BTPS yang sudah terpukul dalam sejak kenaikannya waktu IPO ya 2018 ya. Dia terus naik sampai tahun 2020, berarti 2-year cycle. Dan saya perhatikan berdasarkan sun move in zodiac cycle ya, karena itu sangat berhubungan. Banking itu selalu ada urusan dengan yang namanya Sun and Jupiter. Jadi saat ini saya sedang melihat kecenderungan daripada BTPS syariah ini, dia selalu mulai recover atau membentukkan new cycle itu setelah the Sun moves in Taurus. Berarti setelah Taurus all the way to Leo dan Virgo, itu kecenderungan dia mulai masuk di dalam babak bullishnya. Nah, kalau kita perhatikan saat ini di bulan Mei 2023 dia mulai mencari liquidity baru di area 1800 sampai 1875. Artinya apa? Di level tersebut kebanyakan akan banyak retail trader yang akan cut position. Mungkin mereka nanti akan buang semua di 1800 pada saat level tersebut ditembus, tapi mereka tidak sadari bahwa itu adalah cycle berikutnya sebagai big bottoming cycle yang bisa dipakai untuk setidaknya 10 sampai 11 bulan ke depan BTPS ini naik. Artinya apa? Untuk saham ini bisa naik, dia mungkin akan revisit 1800 sampai 1790, 1750. Setelah itu dia akan running. Makanya saya mau memberikan kesempatan, karena kalau kita bicara technical, maka support resistance-nya itu atau jangkanya itu harus disesuaikan, karena Mbak Rifan setahun. Jadi saya akan melihat jangka waktu setahun. Dari sisi financial astrology-nya, cycle analysis-nya ini adalah akhir daripada penurunan sejak tahun 2021 Oktober. Yes or no? 1, 2, 3.
Beda. Menarik nih. Jadi kegagalan Arna untuk lanjut naik di Januari 2023 ini menjadi masalah. Kalau kita perhatikan, kecenderungan daripada sideways-nya ini akan cukup besar, dan pada saat dia sideways, kalau tidak ada demand baru masuk di saham Arna, itu bisa-bisa drop di bawah 800, dan kalau dia sudah drop di bawah 800, dia akan bertahan di situ sekitar 4-5 bulan. Berarti, tapi saya tidak bicara bahwa ini akan masuk di dalam tren bearish panjang akan merugikan Anda, tetapi saya melihat kenapa tidak, salah satunya adalah kemungkinan besar dia masuk di dalam sideways to downside. Ya, ini akan memakan waktu setidaknya 5-6 bulan, sehingga utility dari uang kita akan stuck di situ. Kalau dari sisi fundamentalnya, ini sebenarnya saya tadi mengatakan yes, tapi yes with not sebenarnya. Jadi kalau dari sisi fundamentalnya, pertama saya melihat dari sisi kualitatifnya dulu nih. Kita tahu bahwa Arna merupakan market leader ya di industri keramik, dan ini sebenarnya lagi ada katalis positif ya, yaitu dengan adanya regulasi BMAD. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, BMAD itu adalah bea masuk anti dumping produk keramik China ke Indonesia. Nah, ini positif ya buat Arna, karena ini bisa mengurangi disrupsi dari keramik China yang juga banyak beredar di Indonesia dan bisa merusak harga. Jadi dengan kebijakan BMAD ini cukup menguntungkan buat Arna. Kemudian yang saya lihat juga adalah dari sisi utilisasi, di mana Arna ini per full year 2022 kemarin, itu kalau saya lihat utilisasi dari Arna itu mencapai di atas 100% atau 110% lebih tepatnya. Arna sendiri juga sedang menganggarkan capex untuk membangun pabrik baru, dan di mana ini bisa menjadi katalis positif ya, supaya produksi dan penjualan Arna di masa yang akan datang bisa menjadi lebih besar. Ya, kemudian dari sisi kuantitatifnya ya, kita lihat kalau dari sisi revenue atau net profitnya ini juga tidak ada catatan yang aneh-aneh ya. Maksudnya dari sisi growth, Arna ini bisa bertumbuh sekitar 9,3% secara CAGR dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Net profitnya juga bertumbuh dengan CAGR 30% ya, dari sekitar 70 miliar di tahun 2015 menjadi 580 miliar di Q1 2023. Dari sisi balance sheet juga nggak ada catatan khusus ya, di mana debt to equity ratio rendah, cash ratio juga masih masuk ya, 0,36 kali, quick ratio, liquidity ratio juga bagus ya. Jadi dari sisi fundamental kesehatan keuangan Arna juga bagus. Nah, cuma tadi kenapa saya katakan yes with notes ya, ini adalah karena valuasinya nih teman-teman ya, di mana pada harga ketika kita podcast pada hari ini ya, valuasi dari Arna itu sebenarnya masih terbilang cukup mahal. Nah, ini yang menurut saya teman-teman juga perlu hati-hati ya ketika masuk ke Arna. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalkan menunggu terdiskon terlebih dahulu. Yes or no? 1, 2, 3. Oh, sambar kali ini. Oke, kalau dari sisi fundamentalnya, kenapa saya pilih yes adalah karena ya kita tahu ya bahwa JSMR ini merupakan operator jalan tol terbesar di Indonesia dengan share kurang lebih sekarang sekitar 64%, dengan total konsesi itu sekitar 1.260 km. Menurut saya fundamental dari JSMR ini menarik karena nature dari bisnis tol itu sendiri adalah jangka panjang dan juga resilient. Dan juga baru-baru ini JSMR juga baru saja menambah 6 ruas jalan tol yang ditargetkan akan rampung dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 yang akan datang. Ya, kemudian kalau dari sisi keuangannya, pendapatan dari JSMR ini juga saya lihat mengalami peningkatan ya, terutama dari sisi recurring income-nya tadi. Ya, di mana revenue dari tahun ini saya ambil dari tahun 2011 itu sekitar 4,9 triliun, itu menjadi 17,3 triliun pada tahun 2023 kuartal 1 yang disetahunkan. Ini mengindikasikan CAGR growth-nya juga sekitar 12% per tahunnya. Menarik. Ya, dari sisi profitabilitasnya juga tebal ya. Dan yang menarik adalah valuasinya nih teman-teman, dimana kita tahu bahwa JSMR ini harganya sudah cukup terdiskon ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan saat video ini dibuat, saat ini ada di kisaran sekitar PE 12 kali, price to sales 1,3 kali, PBV 1,1 kali. Ini merupakan sebuah opportunity ya, atau kesempatan ya, kalau misalkan teman-teman ingin berinvestasi di JSMR untuk jangka panjang. Jasa Marga saya bilang yes, itu salah satunya karena Anda sedang melihat posisi harga yang mulai terkoreksi sejak tahun 2021. Bahkan sejak tahun 2017 kita bisa bilang bahwa Jasa Marga ini masuk di dalam kondisi bearish. 2021 itu 6.700 harganya, dan sekarang itu sisa 50%-nya. Jadi kalaupun saya bilang yes, itu dia kenaikannya akan terbatas.
ending daripada bullish trend dia itu sebenarnya tahun 2015. For some reason sejak tahun 2015 itu jasa marga udah nggak bisa naik lagi. Nah mungkin ada kondisi daripada fundamental yang terpengaruh pada saat itu, yang mana tadi kalau menurut Pak Rifan sudah ada perbaikan. Tentunya tidak ada saham yang selalu turun dan tidak ada saham yang selalu naik. Maka dengan adanya penurunan ekstrim pada saat COVID, itu saya melihat ada area di mana investor itu akan masuk lagi di level antara 2.500 sampai 2.800 yang sudah dicoba tahun 2022 bulan Desember. Pada saat itu harga turun masuk di dalam area 2.700-an dan sampai hari ini dia sudah kembali ke 3.000-an. Artinya dalam kondisi seperti ini itu area yang masyarakat tidak mau sebenarnya kalau harga itu turun sampai ke sana. Dan biasanya kalau di-matchkan nanti dengan data valuation-nya itu akan kelihatan bahwa di situ mungkin sudah dianggap sangat-sangat extremely cheap. Kalau saya perhatikan kenaikan ini bisa kita kasih kesempatan sampai 4.120, 4.150. Nah nanti tinggal dicocokkan ya kan berapa apakah targetnya segitu, dan sampai tahun depan mungkin akan stay di level tersebut. Yes or no? 1, 2, 3. Kebalik. Beda. Oke, saya masih positif terhadap batu bara, dan kalau kita perhatikan Bayan ini termasuk the best coal performer ya dibandingkan yang lainnya. Kenaikannya ekstrim dan saat ini dia sedang membentuk konsolidasi ketika semuanya sedang turun. Jadi mungkin saja akan terpukul nih saham batu bara. Mungkin akan mengalami satu penurunan sampai nanti story-nya membaik. Tetapi kalau dari price action saya tidak melihat ada barang yang keluar. Jadi regardless apapun cerita yang ada di batu bara itu berimpact pada PTBA, ITMG, Adaro. Tetapi di Bayan sendiri nampaknya tidak terkena sentimen tersebut dan target bisa tembus 30.000 itu ada potensi untuk Bayan. Tapi jelas ini kita bicara long term, bukan berarti Anda bisa langsung masuk, tentunya harus cari harga yang baik. Cuma dari secara keseluruhan saya melihat tidak ada satu indikasi bahwa Bayan ini akan mengikuti jejak coal mining stocks lainnya. Kalaupun dia harus terkoreksi ya akan bisa aja terkoreksi dengan volatility yang besar, turun sampai 17.000 pun itu termasuk dalam kondisi dia bullish ya, dan ada risiko dia bisa drop sampai 11.000-an. Nah, kalau misalnya kita nanti one day melihat bahwa Bayan ini terus bermain di bawah 17.000, disitulah kita mungkin akan melihat bahwa ini terganggu nih marketnya. Tapi selama dia tetap terkonsolidasi di atas, walaupun diserang dengan badai informasi sentimen daripada batu bara yang jelek, saya rasa ini akan tetap baik. Oke, nah kali ini agak beda nih dengan Pak Gema karena saya memilih no. Ya, kenapa? Karena satu sisi memang kita tahu ya kalau harga batubara acuan ya sekarang udah turun cukup signifikan. Tahun lalu $400, tahun ini sekitar $170. Hal ini akan berdampak bagi Bayan kalau saya melihatnya. Kenapa? Karena kalau kita bedah di dalam kontrak penjualannya Bayan, sekitar 69% ya dari kontrak penjualannya Bayan itu menerapkan floating price atau harga floating gitu. Jadi dengan harga acuan yang turun, maka diperkirakan harga rata-rata acuan dari atau ASP average selling price dari Bayan itu juga kemungkinan besar akan turun, teman-teman. Nah, dari sisi volumenya ini sebenarnya ada tahun 2022 pun di tengah kenaikan harga batubara yang sedemikian tingginya, tapi secara volume penjualan dari Bayan ini sedikit mengalami penurunan. Kita belum tahu tahun 2023 akan seperti apa, tapi most likely atau kemungkinan juga akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Nah, kemudian dari sisi valuasinya, kalau saya melihatnya valuasi dari Bayan ini udah mahal karena memang harganya udah naik signifikan juga ya, dimana kalau kita gunakan valuasi per Q1 2023 ini dari sisi PE ada di sekitar 27 kali, di atas rata-rata tahun sebelumnya. Kemudian dari sisi PBV juga sekitar 19 kali, PCFR-nya sekitar 26 kali. Nah, ini mengindikasikan bahwa di harga saat ini dari sisi value investor risikonya terlalu tinggi ya untuk kita masuk. Nah, mungkin tadi setuju dengan Pak Gema, kalau misalkan teman-teman mau berinvestasi di Bayan, ya alangkah baiknya nanti misalkan menunggu ketika harganya terkoreksi terlebih dahulu supaya risikonya itu menjadi lebih minimal. Yes or no? 1, 2, 3.
Oh, sama hal ini. Kenapa no? Sebenarnya gini, kalau Avia sendiri sebenarnya perusahaan yang fundamentalnya sebenarnya cukup baik ya, cukup bagus. Cuma saya melihat secara katalisnya ini belum kuat dari sisi fundamental. Nah, yang saya maksudkan seperti apa? Kita tahu bahwa Avia itu berkorelasi dengan properti ya, dimana kita tahu bahwa segmen properti saat ini belum sepenuhnya pulih ya. Hal ini juga ada kaitannya dengan kenaikan tingkat suku bunga. BI rate saat ini ada di sekitar 5,75% ya, di mana kenaikan suku bunga BI ini juga bisa berdampak bagi kenaikan suku bunga KPR, yang mana ini juga menyebabkan parallel effect ya terhadap emiten Avia. Dan bukan hanya properti, konstruksi juga saat ini juga belum pulih ya. Tambah lagi dengan beban bunga yang sedemikian besar. Yang saya khawatirkan adalah demand untuk Avian sendiri akan terganggu ya dengan sektor properti dan sektor konstruksi yang belum sepenuhnya pulih. Nah, ada satu catatan lagi yang saya coba ambil dari Avian ini adalah baru-baru ini Avia juga memutuskan untuk mengalokasikan dividen tunai itu sekitar 92-93% dari laba bersihnya. Memang ini mengindikasikan bahwa manajemen Royal dalam memberikan dividen, tapi menurut saya alokasi dividen ini terlalu besar ya. Alangkah baiknya kalau misalkan dijadikan sebagai return earnings untuk menumbuhkan growth perusahaan. Dan yang terakhir adalah dari sisi valuasi terbilang mahal per video ini dibuat. Ada di kisaran sekitar PE 23 kali, kemudian price to book value hampir 4 kali, ya price to cash flow ratio-nya di 24 kali. Ini mengindikasikan bahwa saat ini secara valuasi masih cukup mahal. Saya selalu melihat saham IPO itu sejak minggu pertama IPO, dan kalau kita perhatikan ya, kita tarik, Anda bisa lihat di monitor dari bottom sampai high. Kalau saham itu udah turun di bawah harga IPO-nya, biasanya akan diseret terus sampai 2618 kali, itu rasio Fibonacci, dan itu 540. Mendekati 540 itu terjadi tanggal 13 Maret 2023 di minggu itu ya, dan awal minggu 17 April. Di range itu dia mencapai 565, dan itu equal harga price itu di 565 dan kemudian mulai naik. Menunjukkan bahwa sebenarnya harusnya dia tidak akan dibiarkan turun sampai 540 untuk saat ini, tetapi juga berat rasanya untuk naik di 685. Kenapa? Karena di situ merupakan area yang pernah terjadi liquidity, terbentuknya sell off besar-besaran pada saat itu, terjadi rejection, terus kemudian dipenetrasi di Desember 2022 for some reason di situ. Dan ketika harga mencoba rebound ke sana di 685, di supply lagi dengan barang sampai turun sampai 565. Melihat dari psikologi market seperti itu, maka kita akan perhatikan 565 sampai 685 itu adalah range akumulasi daripada Avian. Mungkin tahun ini no, tapi bisa saja tahun depan yes, karena ini jelas emitennya sedang mencoba mencari bentuk untuk merecover harga sahamnya. Dan kalaupun tahun depan itu yes, paling tidak dia harus bertanggung jawab kembali ke harga IPO-nya 930, which is itu masih jauh sekali. Jadi jelas di sini secara fundamental reason-nya kelihatan. Dari sisi market maker movement-nya saya bisa perhatikan penurunannya mungkin sudah reda, tidak lagi seperti Desember 2022, tetapi ini masih dalam masa akan melakukan fase akumulasi dan cukup besar swing atas bawahnya, dan investor mungkin akan hilang kesabaran kalau menunggu di saham ini. Yes or no? 1, 2, 3. Wah, sama. Ini udah kalau kita lihat saham-saham konstruksi dari sentimen bisnis nanti Pak Rifan. Kalau kita lihat dari cycle-nya, justru saya takutkan ini saham berhentinya nanti kemungkinan nanti akan cukup lama, berhenti di level 68 sampai 72. Jadi ini masih dalam perjalanan panjang turun ke bawah. Reason-nya nanti mungkin saya juga ingin dengar dari Pak Rifan, tapi dari sisi price action analysis is a big no, dan secara cycle juga ini masih lama berhentinya. Dari saya itu aja. Kalau dari saya ini no ya. Kenapa? Karena kalau saham konstruksi itu memang ada faktor X ya teman-teman, yaitu faktor pemilu ya, dimana kalau secara seasonality menjelang tahun pemilu biasanya memang saham-saham konstruksi ini dari sisi perolehan kontraknya itu akan turun ya. Kemudian juga belum lagi dengan kenaikan suku bunga BI ya yang tadi udah sempat dibahas, ini membuat saham-saham konstruksi yang notabene memiliki hutang yang cukup besar itu juga akan tertekan, jadi ditekan atas bawah. WG ini kalau kita lihat secara rasio hutangnya atau DER-nya itu
masih 1,2 di bawah rata-rata saham konstruksi lainnya 4 kali, tapi tetap hal ini bisa membuat kinerja keuangan dari WG semakin tertekan, dan kemudian ya bisa jadi investor kemudian akan mendowngrade lagi harga saham WG seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Gema. Kemudian kalau dari sisi profitabilitasnya juga very low ya, dimana kalau kita lihat dari gross profit marginnya aja itu bahkan nggak nyampe 10%. Bahkan NPM-nya atau net profit marginnya itu hanya sekitar 1,4%. Nah, dari sisi valuasi ini memang kalau dilihat di atas kertas ya, WG ini seolah-olah murah ya, karena kalau misalkan kita gunakan price to book value misalkan saat ini memang hanya dihargai setengah dari book value per share-nya atau PBV 0,5 ya. Akan tetapi dengan kinerja yang turun dan tadi ya NPM dan return on equity yang very low ya, hal ini belum bisa dikatakan sebagai opportunity. Dan tadi sama dengan Pak Gema, saya melihat bahwa kemungkinan penurunannya juga masih akan berlanjut dan cukup dalam. Yes or no, 1, 2, 3. Wah, sama lagi. Oke, Asri, kenapa no? Yang pertama alasannya adalah karena marketing sales. Nah, jadi marketing sales dari Asri tahun full year 2022 kemarin itu miss the target. Target dari manajemen itu sekitar 3,4 triliun rupiah full year 2022, tapi pencapaian marketing salesnya itu hanya 3,2 triliun rupiah actualnya. Dan kemudian Asri ini juga tertekan dari sisi hutangnya. Asri ini dia punya hutang obligasi ya, atau surat hutang dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Sementara untuk operasionalnya Asri lebih banyak menggunakan mata uang rupiah. Dengan kenaikan suku bunga The Fed ini juga bisa membuat kinerja Asri juga tertekan ya. Meskipun memang belakangan ini rupiah menguat ya, tapi tetap saya melihat bahwa utang obligasi dalam USD ini menjadi beban tersendiri bagi emiten Asri. Kemudian tingkat suku bunga tadi udah disampaikan juga ya, terus naik ke 5,75%. Ya, ini juga membuat masyarakat juga jadi agak wait and see ya untuk membeli properti. Apalagi kalau kita buka di dalam portfolionya Asri, kebanyakan portfolio atau proyek-proyek yang dikerjakan oleh Asri ini cukup premium ya, di atas sekitar 1 miliar rupiah. Nah, ini membuat masyarakat menjadi wait and see untuk membeli properti, terutama di kawasan yang dikelola oleh Asri. Ya, dari sisi kinerja keuangan nggak banyak cerita ya, karena memang belum ada perbaikan ya. Saya ngelihat juga dari sisi balance sheet juga hutangnya besar ya, tadi udah disampaikan, DER-nya 1,1 kali ya, quick ratio-nya 0,6 kali. Jadi ya buat saya no kalau untuk Asri. Kita lihat Asri itu akan dibilang menarik kalau harganya berpeluang kembali ke 325 maksud saya, sampai 350, karena di situ akan sangat banyak sekali halangan dan supply yang terjadi. Saya hanya akan yes ke Asri itu dua hal. Yang pertama adalah ketika dia mampu memperlihatkan ada demand dan volume yang besar masuk di atas 195. Ya, begitu itu terjadi, saya mungkin akan yes, karena itu adalah satu tanda khusus bahwa harga ini akan terus naik, 80% chance untuk kembali ke 350-an. Yang kedua, syaratnya yes kalau dia turun sampai 110 dan 120, karena disitulah saya akan melakukan buy kolektif. Di luar dari skenario itu, is a no, karena kemungkinan besar dia akan sideways terus, dan angka 330 sampai 350 dan 120 sampai 110 itu skenario sampai tahun 2026. Jadi Anda sedang melihat 3 tahun skenario, range-nya akan berada di situ. Unless akan ada kejadian misalnya sektor properti tiba-tiba booming sekali, baru mulai ada hype di situ. Tapi kalau tidak ada katalis, saya percaya range daripada yang saya sebutkan tadi itu akan terjadi. Yes or no, 1, 2, 3. Kayaknya beda nih. Tuh kan beda. GJTL itu sejak tahun 2013 bearish. Konfirmasi bahwa kemungkinan dia akan merubah trennya itu di 2021 setelah recovery dari COVID. Dan ini di tahun 2023 ini adalah cycle bullishnya yang kemungkinan besar nanti akan berlanjut sampai 2026. Jadi 3 tahun ke depan saya melihat bahwa saham ini akan mencoba untuk terrecover dengan target kurang lebih 1750. Jadi ini cukup jauh dan perjalanan 3 tahun ya, bukan Anda beli lalu kemudian Anda berpikir akan dapat hari ini ya. Setelah itu baru nanti kita akan perhatikan adanya kemungkinan dia nanti diturunin lagi, tapi yang jelas kita memperhatikan 17 sampai 1750, dan ini adalah awal mula kebangkitan daripada
gajah tunggal. Kenapa saya pilih no? Pertama, kalau misalkan kita bicara soal kualitatifnya dulu, GJTL ini termasuk perusahaan yang cukup fluktuatif ya kinerjanya. Hal ini dikarenakan salah satunya adalah karena hutang mata uang asing yang sangat besar, di mana seringkali ya gajah tunggal itu kerugiannya bukan hanya dari sisi operasionalnya, tapi juga diperparah juga dengan kerugian dari nilai kursnya. Ya, kemudian ditambah lagi dengan kenaikan interest rate, ini juga bisa membuat beban keuangan juga semakin besar gitu ya. Kemudian kalau dari sisi hal lainnya yang saya perhatikan juga adalah kenaikan harga biaya bahan baku, di mana harga bahan baku karet itu dari awal tahun, ini saya coba hitung, itu mengalami kenaikan sekitar 20%. Dan karena nature bisnis ban yang bisa dikatakan cukup padat ya, ini membuat Gajah Tunggal tidak bisa serta-merta pass-through kenaikan bahan baku ke dalam kenaikan harga jual. Gimana dengan keuangannya? Memang di kuartal 1 2023 Gajah Tunggal membuat surprise ya, atau kita sebut dengan earning surprise, di mana laba bersihnya itu meningkat cukup signifikan menjadi 265 miliar. Nah, tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, dari 265 miliar ini 107,3 miliar rupiahnya itu didapatkan dari keuntungan kurs mata uang asing, yang dimana kita tahu karena kuartal 1 rupiah menguat terhadap dolar. Tapi kalau misalkan kita exclude ya kurs mata uang asing tersebut ya, pencapaian laba dari Gajah Tunggal ini belum terlalu memuaskan. Jadi poin saya adalah earning dari Gajah Tunggal ini belum kuat ya, jadi perlu pembuktian lebih panjang lagi ke depannya. Dan kemudian dari sisi balance sheet juga menurut saya agak berisiko ya. Di sini kita bisa lihat dari sisi debt to equity ratio-nya masih di 1,6 kali, di atas 1 kali. Dan yang saya agak concern adalah dari sisi cash ratio-nya atau kepemilikan kas dari Gajah Tunggal itu saat ini di sekitar 0,13 kali ya, itu jauh di bawah rule of thumb yang biasa saya gunakan tuh 0,3 kali. Ini mengindikasikan bahwa risiko jika berinvestasi di Gajah Tunggal masih tergolong besar. Yes or no? 1, 2, 3. Oke, kalau dari sisi fundamentalnya ya kita tahu bahwa Microsoft dan OpenAI juga baru-baru ini juga melakukan kerjasama antara Microsoft dan OpenAI ini dalam membuat ChatGPT ini saya melihat akan menggerus ya market share daripada Google. Dan bukan hanya itu saja, saya melihat ada katalis positif lainnya, di mana Microsoft juga belum lama ini mengakuisisi Activision Blizzard. Dan ini bisa membuat source of income dari Microsoft itu terus bertambah besar ke depannya. Dan dari sisi keuangannya ya kita nggak banyak catatan khusus ya. Microsoft terus membukukan atau mencatatkan pertumbuhan. Di sini dari full year 2022 itu sekitar 198,3 billion US dollar. Ya, saat ini trailing 12 month itu menjadi sekitar 204,1 billion US dollar ya. Kalau kita ukur secara CAGR-nya dalam kurun waktu 7 tahun terakhir dari 2017 sampai 2023 ini saya hitung itu adalah sekitar 14,6%. Dari sisi bottom line-nya bahkan lebih menarik lagi, karena kalau kita ukur secara CAGR-nya dari tahun 2017 sampai 2023 itu saya hitung itu adalah sekitar 21,3%. Kemudian dari sisi balance sheet ini juga saya ada catatan khusus ya, di mana hutang berbunga Microsoft tahun 2017 itu sekitar 1,19 kali. Tahun 2023 ini kuartal 2 ya, kalau di Microsoft sekarang udah kuartal 2, utang berbunganya itu hanya sekitar 0,33 kali. Jadi ada penurunan yang cukup besar ya. Nah, hal ini bisa mendongkrak kinerja dari Microsoft ke depannya. Dari sisi valuasinya memang nggak bisa dibilang murah-murah banget ya, karena PE 33 kali, PBV 11 kali. Tapi kalau kita ukur dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, valuasi saat ini masih tergolong lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Microsoft ini kayaknya akan all time high. Ini yang jelas. Jadi lebih dari 340 pada saat dia terus naik dari pas COVID ya, terus kemudian saat ini dia sudah mengalami rejection di November 2022 dari prosesi base di COVID. Demand yang masuk ke pasar itu cukup besar, dan saya percaya ini adalah awal mula bull rally yang mana dia minimum menembus 350, dan pada saat 350 itu ditembus itu inline harusnya dengan data yang tadi Pak Rifan berikan. Target price berikutnya itu di level 400. Jadi Anda sedang melihat saham yang ada di Amerika berbasis teknologi di Nasdaq
yang akan masuk di dalam satu babak bullish sebelum nanti ada ancaman resesi dan seterusnya. Ini adalah saham yang nampaknya akan masuk di dalam pilihan anti resesi ya, karena sekali lagi teknologi ini tetap akan berkembang dan terlepas resesi atau tidak Microsoft tetap akan dibutuhkan. Yes or no? 1, 2, 3. Sama lagi. Philip Morris ini masuk di dalam kondisi sideways yang besar sekali dan mungkin sampai 2-3 tahun akan tetap seperti itu. Harganya belum ada satu lonjakan secara cycle, secara pattern. Justru kalau saya melihat nantinya akan dikembalikan lagi ke level 83, kemudian akan naik lagi ke level 100 dan terus akan seperti itu sampai setidaknya 20 bulan ke depan. Jadi saya pikir ini no untuk investor, tapi tergantung kalau Anda trader dan Anda suka dengan permainan yang scalp, ya itu oke ya. Dan kalau kita bicara event hari ini, saya percaya ini adalah buat buy, hold, invest, apakah itu oke? Karena ini kedua ilmu harus saling beririsan, dan saya melihat kalau dengan tujuan seperti itu, saya pilih no untuk saham ini. Nah, kalau saya juga pilih no, kenapa? Karena ya sama ya, adanya risiko kenaikan dari pajak rokok ya, dimana kalau kita bedah laporan keuangan dari Philip Morris itu 69% dari total beban dari Philip Morris ini juga disumbangsi dari pajak rokok ya. Jadi kenaikan pajak rokok itu juga berdampak negatif bagi laporan keuangannya Philip Morris. Selain itu ada juga risiko lain, yaitu risiko fluktuasi mata uang ya, di mana Philip Morris ini menggunakan mata uang lokal yang akan dikonversikan ke dalam dolar ya untuk reportingnya. Dan kemudian dari sisi yang saya lihat dan saya notice juga adalah dari sisi international market share Philip Morris ya untuk sigaret dari tahun ke tahun itu juga mengalami penurunan. Ya, di sini saya coba ambil poin dari tahun 2015 itu sekitar market share-nya masih di sekitar 28,7%. Tahun 2022 ini turun menjadi 23,6%. Ya, dari sisi keuangannya sejak tahun 2013 ya pertumbuhan laba dan pendapatan dari Philip Morris ini juga nggak berubah banyak ya. Cuma sekitar growth-nya itu cuma sekitar saya tuh tipis banget, cuma 0,2 dan 0,6% ya per tahun selama 9 tahun terakhir ya. Dari sisi valuasinya juga nggak bisa dikatakan murah. PE 17 kali, PCFR 17 kali juga ya. Jadi mengindikasikan bahwa meskipun harga sahamnya saat ini juga terkoreksi cukup dalam ya, tapi belum menarik secara valuasinya. Oke teman-teman ya, itu tadi stock battle kita kali ini. Wah, ternyata meskipun beda aliran, beda sudut pandang, ternyata masih cukup banyak. Itu kan, itu yang saya selalu bilang. Kalau asumsi dan nalar berpikirnya benar, saya percaya mostly akan sama. Averagely 7-8 itu pasti akan sama. Masih akan sama ya. Dengan sudut pandang, time horizon-nya juga harus sama. Makanya kan di awal kan saya tanya, ini mau berapa lama nih ngeliatnya? Tapi kalau kita ngomong sama technical juga mingguan, mungkin bisa kacau beda. Ya. Oke, jadi ini event yang luar biasa. Saya pertama kali menghadapi battle seperti ini sangat kreatif, dan perlu saya ingatkan bahwa ini bukan rekomendasi untuk berinvestasi Anda, tapi ini sebagai acuan. Dan tolong dikembalikan lagi dengan money management, risk management, dan risk appetite Anda dari saham-saham yang kita pilih. Dan tidak ada entry, tidak ada stop loss di sini karena kita tidak bicara rekomendasi untuk Anda entry. Ya, jadi kembali lagi kepada strategi masing-masing. Kalau Anda punya mentor, tanya mentor Anda karena kita sedang bicara secara general outlook. Semoga Anda bisa memanage resiko dengan lebih bijaksana. Oke, terima kasih sekali lagi. Thank you so much. Waktunya luar biasa selalu. Oh ya, Pak Gema, kalau misalkan teman-teman ada mau kontak ke Pak Gema, bisa main ke mana nih? Ke Astronasi, www.astronasi.com. Oke, nanti linknya kita taruh juga di kolom deskripsi. Oke, thank you sekali lagi Pak Gema, dan sampai jumpa lagi di Stock Battle berikutnya. Bye-bye.